Gresik dong Kak. Oke, bolo-bolo kita lanjut langsung ke Gresik, Jawa Timur. Oke. Baik, kita lanjut ke Gresik ya. Ini di kota administrasi wilayah Gresik. Kita mulai dari patahan-patahan atau segmen-segmen yang ada di wilayah Gresik. Ini ada beberapa segmen lama dan ada segmen barunya ya. Untuk di segmen baru ini masih belum teridentifikasi untuk di apa namanya, ini masih belum ada nama. Di wilayah Gresik Utara ya, ini ada juga belum ada namanya. Ini ada 4 ya, belum ada namanya. Ini juga belum ada namanya. Terus ini ada juga patahan, namanya patahan aktif mendatar mengiri ya. Nama patahan Gresik, panjangnya 40 km. Tempatnya di Kabupaten Gresik, arah patahan barat daya dan sampai timur laut, mematah batuan formasi Kabo dan Pamekasan ya. Sejarah kegempaan itu gempa bumi Gresik 19 Juni tahun 1950. Nah, kita cek untuk patahnya ini ada melintas dari mana. Melintas diawali dari wilayah Madura ya, di wilayah Madura di Bilaporah menuju ke arah wilayah Gresik, Sidorukun, terus di atas Tambak Osowilangun ya, Tambak Osowilangun sampai ke wilayah Babat Jerawat. Nah, di situ juga ada beberapa patahan lagi untuk di wilayah Gresiknya, itu ada patahan namanya Baribis Kendeng atau Surabaya ya. Magnitudo maksimal itu 6,8 ya. Itu melintas di wilayah ini di warna kuning ya, di Gendang Rungkut sampai menuju ke arah Babat Jerawat ya. Babat Jerawat sama Manukan Kulon ini untuk segmen Surabaya ya, Baribis Kendeng. Ada lagi itu di ini ada lagi ini namanya sama Baribis Kendeng Waru ya. Ini kalau melewati Gresik juga ya, melewati Gresik juga. Untuk wilayah Gresik itu di wilayah Mojowuku, Selempit sampai menuju ke arah Wedoroanom ya, Wedoroanom itu untuk sesar Baribis Kendeng F ya. Ada beberapa patahan. Ini juga masih ada satu namun belum diidentifikasi namanya oleh Kementerian ESDM ya, Kementerian ESDM. Ini untuk jalurnya. Kita lanjut untuk indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksinya ya. Ini untuk di wilayah Gresik, dari mulai Gresik di wilayah utara, Ujung Pangkah, Bungah, di Manyar ada, Duduk sampean juga ada di wilayah Gresik, terutama di wilayah pesisirnya. Ini juga ada indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksi. Terus di Kebomas juga ada, Jalar ke Cerme, Benjeng, Balung Panggang, itu juga ada indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksi ya. Ini didominasi dengan warna kuning, berarti indeks kerentanannya sedang sampai tinggi untuk di wilayah Gresik. Kita lanjut untuk keadaan atau kondisi litologi di wilayah Gresik ya. Untuk di wilayah Gresik sendiri, dari Gresik Utara sampai Gresik Selatan itu didominasi dengan kode HIA ya, HIA. Ini untuk wilayah Gresik sini, ini beda ya. Ini beda, ini kodenya TPL dan kode TMPM ya. Untuk di wilayah Gresik sendiri itu didominasi oleh kode HIA, yaitu kondisi litologi di wilayah Gresik didominasi dengan aluvium, yaitu krakal, kerikil, pasir, lempung, dan setempat pecahan cangkang fosil. Oleh karena itu tadi peta yang dilihat mengenai kerentanan mengenai bahaya likuifaksi itu ada pengaruhnya dengan struktur litologi yang ada di wilayah Gresik. Baik, itu bolo untuk kondisi dari mulai patahan, dari mulai litologi, dari mulai indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksi di wilayah Gresik. Semoga informasi ini bermanfaat. Buat informasi ini sebagai edukasi dan pengetahuan kita bahwa potensi-potensi itu ada. Oke? Mana lagi tempat yang harus kita cek? Tulis di kolom komentar. Oke? Jangan lupa like, share ke teman-temannya agar banyak mengetahui mengenai potensi-potensi ini. Terima kasih.